Aku nggak tahu ini orang siapa, tiba-tiba dia kaget. Terus tiba-tiba dia, Mas, lihat mas, dia ngasih lihat HP-nya ke aku. Tiba-tiba dia tuh kaget. Terus dia, ih. Tiba-tiba ada suara kresek. Sontak, mereka semua tuh langsung nengok ke pohon bambu itu. Dan mereka semua ngeliat. Selamat malam, selamat datang kembali di Lembah Hitam. Di sini kita akan bawain cerita-cerita horor yang gak lucu dan cerita lucu yang gak horor. Nah, kembali lagi bersama saya, Joni Rafika. Dan malam ini ada sebuah cerita tentang sebuah gedung MTS yang lama terbengkalai. Jadi singkat cerita, gedung ini udah terbengkalai sejak tahun 2006. Dan kejadian-kejadian yang saya ceritakan ini terjadi kurang lebih tahun 2015. Nah, sebelum kita ke ceritanya, terima kasih buat kalian yang udah mengklik video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan buat kalian yang belum like, comment, dan subscribe, buruan buat subscribe biar kita tambah semangat untuk buat konten-konten horor buat kalian. Terus buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor lainnya, boleh banget buat kirim ceritanya ke alamat email yang ada di bawah. Atau bisa DM ke alamat Instagram yang nanti akan kita cantumkan di bawah juga. Terus, gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Nah, jadi di kampung itu ada sebuah bangunan MTS yang lama terbengkalai. Bangunan ini bentuknya letter L. Dan ada sebuah potongan jalan di sudut bangunan itu. Nah, terus bangunan ini udah lama terakhir dipakai tuh kurang lebih sekitar tahun 2006. Ya kan? Setelah itu sampai sekarang bangunan ini masih terbengkalai. Cuman kalau sekarang memang udah dialihfungsikan untuk kegiatan di pondok pesantren yang ada di dekat situ, dan sebagian lainnya dijadikan gudang. Ketika kejadian ini terjadi, bangunan ini masih full. Letter L, semua bangunan, semua dindingnya masih ada. Udah gitu, udah lama terbengkalai, tapi kursi sama meja yang dulunya pernah dipakai buat ngajar, sekaligus lemari-lemari yang ada di kelas, itu semuanya masih ada di dalam. Udah lemari, meja, kursi tua, berdebu kan, itu nambahin kesan ya seremnya gitu lah. Terus di bagian belakang gedung itu ada sebuah kebun bambu. Itu nggak begitu luas sebenarnya, cuman bambu di situ rimbun banget. Dan di situ otomatis yang namanya pohon-pohon bambu itu nambah kesan yang aduhai gitulah ya. Nah, terus singkat cerita, kejadian ini dialami oleh seorang bangunan ini sebelumnya berada di dekat sebuah pondok pesantren, dan kejadian ini dialami oleh seorang santri ketika itu, santri di pondok pesantren tersebut. Nah, waktu itu kita sebut aja namanya Kusnadi gitu. Nah, si Kusnadi ini niatnya pagi itu dia pengen menghindari kegiatan rutin, yang mana anak-anak pondok itu biasanya jam 4:30 subuh itu dibangunin untuk sholat subuh jamaah kan. Sholat subuh jamaah, setelah itu lanjut mereka bakalan ngaji, tadarusan, baca Quran gitu. Nah, si Kusnadi ini dia kabur, dia menghindar dari semua kegiatan itu, kemudian dia tuh pindah. Jadi dari kamar di pondok pesantrennya, dia pindah tidur ke salah satu kelas di bangunan MTS tadi. Cukup nekat, ya. Dia pindah ke situ, dia bisa tidur. Cuman dia tidur nggak berapa lama, tiba-tiba dia kebangun. Soalnya ada yang goyangin kakinya. Jadi kakinya si Kusnadi itu didorong-dorong. Dan seketika dia buka mata, dia tuh ngelihat. Jadi di samping kakinya tempat dimana dia tidur itu ada cewek pakai baju putih, rambutnya panjang, aut-autan, dan baju putihnya itu juga kotor kayak noda-noda tanah gitu. Itu
Terus wajahnya si cewek ini cuma nunduk ke bawah tanpa ekspresi sambil goyang-goyangin kakinya dia. Dan jelas ketika itu si Kusnadi ini langsung bangun, kaget, dia balik lari ke pondok pesantren, terus dia ceritain kejadian itu ke teman-temannya. Nah di situ tanggapan dari teman-temannya, mereka semua cuma ketawa dan semuanya otomatis dong justru nyalain si Kusnadi. Ngapain? Kamu tuh tidur di situ ngapain? Kan udah tahu tempat itu ya serem gitu lah. Udah kan? Itu satu cerita yang dialami oleh Kusnadi. Nah sekarang ini udah lain waktu, lain cerita. Dan kejadian ini saya alami langsung, saya sendiri yang ngalamin. Nah jadi ketika itu ada sebuah karnaval. Ada sebuah karnaval di kampung, di mana karnaval itu bakalan keliling, ya sekeliling kampung gitulah. Nah di barisan karnaval itu ada satu rombongan yang mereka itu pakai kostum-kostum hantu ala Indonesia gitu, ya kan? Ketika itu aku ikut nonton karnaval itu dan nggak sengaja, emang aku nonton tepat di halaman MTS yang terbengkalai ini. Jadi si rombongan hantu-hantu ini ketika mereka jalan ngelewatin bangunan MTS ini, mereka tuh jalan nggak sengaja kebarengan sama bapak-bapak penjual bakso yang lagi ngedorong gerobaknya. Jadi misalkan ini rombongan karnaval, ini bapaknya yang gerobak bakso, mereka jalan iring-iringan. Nah itu belum ada keanehan apapun sampai tiba-tiba orang di dekat saya ini. Jadi di situ ada orang laki-laki, dia lagi ngerekam. Tiba-tiba dia tuh kaget, terus dia ya, aku tuh nggak kenal, aku nggak tahu ini orang siapa. Tiba-tiba dia kaget, terus tiba-tiba dia, mas, lihat mas, dia ngasih lihat HP-nya ke aku, dia ngasih lihat. Terus setelah aku lihat rekaman itu ya, jadi ketika si rombongan karnaval ini lewat, ini gerobak bakso, mereka lewat jalan ke arah barat. Tiba-tiba ada satu pocong ini jalannya ke arah timur. Pertama tak pikir, oh ini peserta karnaval ini. Cuman ngapain ya kan? Dia kok jalannya ngelawan arah sendiri, kenapa? Sampai akhirnya satu poci ini jalan nembus gerobak, terus di situ mulailah si orang yang rekam ini kedengeran suaranya sampai akhirnya di situ videonya putus. Dan videonya tuh keputus setelah gambar si poci ini nembus gerobak, udah tembus, si poci ini masih jalan lurus terus, kayak, tapi jalannya tuh nggak loncat-loncat kayak di film, tapi dia melayang ngambang. Dah, itu satu kejadian di halaman bangunan tadi, dan itu kejadiannya sore hari, masih siang, belum gelap sama sekali. Dah, ada cerita lain lagi, masih di tempat yang sama tapi beda waktu. Nah jadi di gedung itu kalau malam memang serem, tapi kalau sore emang masih cukup ramai ya. Jadi kayak ada anak-anak kecil yang main bola di halaman lapangannya, terus biasa kan ada anak-anak ponpes yang sore-sorenya nongkrong di situ, ngopi, main gitar, ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus kadang tuh juga ada anak-anak SMP yang sengaja ke situ buat ngerokok sambil sembunyi-sembunyi dari orang tua mereka. Nah ketika itu ada beberapa orang, salah satunya adalah teman saya namanya Gopal, dan satunya lagi, ya nggak satunya sih, beberapa orang lainnya teman saya semua, kurang lebih di situ ada 4 orang. Mereka nongkrong malam-malam di salah satu sudut di gedung itu sekitar jam 9, jam 10-an. Nah dan tempat mereka nongkrong itu tepat berseberangan dengan sebuah rumpun pohon bambu yang lumayan rimbun gitu lah, ya kan? Udah mereka nongkrong enak ngobrol, tiba-tiba ada suara kresek. Sontak mereka semua tuh langsung nengok ke pohon bambu itu, dan mereka semua ngeliat ada makhluk hitam besar berbulu, matanya merah, dan dia tuh turun langsung meluncur dari pohon-pohon bambu itu. Mereka langsung lari kan, mereka semua langsung lari, nggak ada pikiran apa-apa, mereka lari.
Dan satu kejadian lucu di situ, salah satu orang yang namanya Gopal ini, ya, dia badannya agak gempal, sandalnya ketinggalan. Dan setelah dia lari beberapa meter, dia masih sempat buat balik ngambil sandalnya lagi. Udah, malam itu cerita selesai. Soalnya mereka udah ketakutan, mereka lari balik ke rumah masing-masing. Tapi di lain waktu, jadi salah satu orang yang nongkrong ini, dia ngobrol sama salah satu anak pesantren. Nah, terus si anak pesantren ini nyeritain, setelah dia nyeritain kejadian semalam kan, anak pesantren ini nyeritain, jadi beberapa hari yang lalu, anak ini melihat Gus, salah satu orang yang bisa dipanggil Gus. Jadi dia tuh anaknya dari kiai pesantren gitu lah. Gus, mau kemana? Jadi si Gus ini lewat di bangunan MTS yang terbengkalai tadi. Mau kemana? Itu sambil bawa satu botol kaca kosong. Nggak ada yang tahu kan isinya apa. Nah, si Gus ini beliau ini cuman jawab, ini naruh ini sebentar. Cuman gitu doang. Terus si anak pesantren ini nggak nanya lagi. Oh ya udah. Cuman kan kita nggak tahu ya, naruh ini, kalau itu botol kaca kosong, kok ditaruh jauh-jauh dari rumah ngapain ya kan? Berarti pasti ada sesuatunya. Tapi kita masih belum tahu apa. Nah kebetulan waktu itu aku di situ ngedenger semua cerita ini. Dan dari situ aku cari tahu ke rumahnya Gus ini. Dari situ ternyata benar. Jadi ternyata beberapa hari sebelumnya beliau Gus ini dia mendapatkan sebuah laporan dari temannya yang ada di Semarang. Jadi temannya itu seorang pengusaha kos-kosan cewek, di mana si pemilik kos-kosan ini mendapatkan laporan dari anggota-anggota kosnya kalau mereka itu sering diganggu. Kos-kosan ini baru, kos-kosan ini belum lama, baru beberapa bulan, terus sudah ada penghuninya. Jadi si penghuni kos yang ada di situ, mereka sering melihat penampakan sosok hitam berbulu, ya kalau biasa orang sebut genderuwo lah. Cuman itu masih, cerita-cerita itu udah sampai ke pemilik kos, tapi masih belum ditanggapi ya kan. Sampai akhirnya suatu malam, salah satu penghuni kos itu benar-benar shock, takut, karena dia ngelihat penampakan genderuwo ini di kasurnya, bahkan saat dia tidur. Jadi si penghuni kos ini lagi tidur, di belakangnya tuh ada si makhluk ini yang ikut tidur sama dia. Otomatis kaget kan, langsung lari, nangis, dan dia langsung laporan ke pemilik kos. Sampai akhirnya pemilik kos itu laporanlah ke Gus yang ada di pesantren ini. Dan setelah itu akhirnya Gus yang ada di pesantren ini datang ke Semarang buat ngamanin situasi lah. Dan ternyata bener, di situ emang ada sosok si genderuwo ini, dan ternyata ya dia emang genit. Kalau sama cewek dia tuh suka genit, jadi makanya dia sering nongol. Sampai akhirnya ya udahlah, si genderuwo ini ditangkap, dibawa pulang sama dia. Dan sepanjang perjalanan ini cerita dari orang yang nemenin Gus ini buat ngamanin situasi ini. Jadi nggak tahu kenapa sepanjang perjalanan dari Semarang ke Salatiga itu mobil tuh rasanya berat, kayak ada yang bandolin gitu. Cuman udah nggak apa-apa, soalnya dia sama si Gus ini ya, jadi cuek-cuek aja. Sampai akhirnya ya gitulah. Jadi si genderuwo ini diamankan, ditaruh di bangunan MTS yang terbengkalai tadi, niatnya biar nggak gangguin orang-orang lagi. Terus di tempat itu juga dipasang pagar gaib. Cuman walaupun sudah diamankan sedemikian rupa, yang namanya ya mungkin orang apes atau apalah, nasibnya lagi jelek ya kan. Kalau ada orang yang main ke situ masih sering banyak cerita-cerita yang ya mungkin dia lihat apa gitu. Nah, itu tadi cerita dari sebuah bangunan MTS terbengkalai yang ada di dekat rumah saya. Nah, terus buat kalian, teman-teman di rumah, para pendengar sekalian yang punya pengalaman atau cerita horor lainnya, atau pengen jadi narasumber di sini, boleh banget buat kirimin ceritanya ke alamat email yang ada di bawah. Terus, jangan lupa like, comment, and subscribe biar kita tambah semangat. Dan buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, terima kasih banyak.
Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan segala urusannya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.